Halo, kembali berjumpa pada video kali ini membahas mengenai sistem pencernaan manusia. Bab 4, IPA kelas 8. Yang menjadi tujuan pembelajaran di sini sebagai siswa diharapkan mampu untuk menjelaskan nutrisi dalam makanan yang dibutuhkan oleh tubuh, menjelaskan struktur dan fungsi sistem pencernaan manusia, dan menjelaskan gangguan pada sistem pencernaan manusia, dan yang terakhir mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari upaya untuk menjaga sistem pencernaan manusia. Oke, langsung saja. Yang pertama, sistem pencernaan manusia. Coba perhatikan beberapa gambar ini. Nah, yang menjadi pertanyaan di sini, makhluk hidup semuanya membutuhkan makanan untuk bertahan hidup, termasuk manusia. Dan juga semua aktivitas di atas membutuhkan energi. Dan energi ini diperoleh dari makanan. Pertanyaannya, apakah kamu sudah tahu apa saja makanan yang kita perlukan? Seringkali kita tidak memperhatikan kandungan makanan yang kita konsumsi, padahal itu sangat penting bagi tubuh. Nah, bagaimana proses pencernaan yang ada dalam tubuh kita? Mari kita ikuti pembahasan berikut ini untuk mengetahui jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini. Yang bagian pertama kita bahas mengenai makanan dan fungsinya bagi tubuh manusia. Perhatikan gambar ini, apa yang menjadi fungsinya? Tentu yang pertama sebagai sumber energi, sehingga dapat bergerak, bekerja, beraktivitas, dan yang lainnya. Memberi bahan untuk membangun tubuh dan memelihara serta memperbaiki bagian-bagian tubuh yang telah hilang atau yang rusak. Dan sebagai bahan untuk mengatur proses-proses dalam tubuh. Dan yang terakhir, membangun dan memelihara tubuh. Bagian A kita bahas mengenai nutrisi. Di mana nomor 1, kebutuhan energi. Apa yang menjadi fungsi energi bagi tubuh kita ini? Nah, ternyata tubuh kita ini menggunakan energi untuk mempertahankan suhu tubuh yang normal sekitar 37 derajat Celcius. Di mana jumlah energi yang dibutuhkan untuk tubuh dalam beraktivitas tersebut menggunakan satuan kalori. Dan jumlah energi yang tersedia dalam makanan juga diukur dalam satuan kalori atau disingkat kal. Nah, apa yang menjadi alat ukur untuk mengetahui ini? Yaitu disebut dengan kalorimeter, yaitu mengetahui jumlah kalori yang terkandung dalam setiap gram makanan. Dan satu satuan kalori atau kal menunjukkan jumlah energi yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 1 gram sebesar 1 derajat Celcius. Dan di sini dapat dikonversikan 1 kilokalori atau kakal sama dengan 1000 kalori dan sama dengan 4200 joule. Apa yang menjadi bagian-bagian nutrisi ini? Langsung pada nomor 2, jenis-jenis nutrisi. Jadi di sini nutrisi atau gizi dibutuhkan makhluk hidup sebagai sumber energi untuk beraktivitas secara normal pada setiap jaringan dan organ tubuh. Jenis-jenis nutrisi yang pertama adalah karbohidrat. Ini merupakan senyawa kimia terdiri dari karbon, hidrogen, dan oksigen. Di mana karbohidrat di sini merupakan senyawa sumber energi utama bagi tubuh. Sampai 80% kalori yang didapat oleh tubuh berasal dari karbohidrat. Sumber karbohidrat antara lain beras, jagung, beras gandum, kentang, umbi-umbian, buah-buahan, dan madu. Dan yang menjadi fungsi karbohidrat terhadap tubuh adalah sumber energi, menjaga keseimbangan asam dan basa
dalam tubuh, membantu proses pencernaan makanan, dan bahan pembentuk senyawa kimia lain seperti lemak. Dan di sini jenis-jenis karbohidrat itu ada 3, ada yang disebut dengan gula atau glukosa, ini terdapat dari buah-buahan, madu, dan susu. Yang kedua pati, yaitu dari umbi-umbian seperti kentang dan dari biji-bijian. Yang ketiga serat, ini terdapat di dinding sel tumbuhan seperti roti, gandum, kacang-kacangan, sayuran, dan buah-buahan. Nomor 2 nutrisi yaitu lemak. Fungsi lemak di sini sebagai sumber energi, juga pelarut vitamin A, D, E, dan K, cadangan makanan, pelindung organ tubuh dari gesekan dan benturan, serta menyusun membran. Jadi bahan-bahan yang mengandung lemak ini mentega, margarin, daging, ikan, kuning telur, kacang-kacangan, dan kelapa. Jadi bagian A di sini merupakan minyak dari biji-bijian, contoh lemak tak jenuh. Dan yang bagian B di sini margarin digolongkan terhadap lemak yang jenuh. Jadi di sini berdasarkan struktur kimianya, lemak terdiri dari 2, ada yang disebut dengan lemak jenuh. Ini terdapat pada lemak hewani, yaitu lemak yang berasal dari hewan, dan juga yang terdapat pada daging, mentega, susu, ikan basah, telur, dan minyak ikan. Ada juga lemak tak jenuh terdapat pada lemak nabati, yaitu lemak yang baik yang berasal dari tumbuhan. Misalnya dari kelapa, kemiri, kacang-kacangan, alpukat, dan lain-lainnya. Nutrisi yang ketiga yaitu protein, di mana fungsi protein di sini sumber energi dan pertumbuhan pengganti sel-sel yang rusak, pembuat enzim dan hormon, pembentukan antibodi atau sistem kekebalan tubuh. Protein itu dibedakan menjadi 2 jenis. Yang pertama yaitu protein hewani, tentu ini berasal dari hewan. Dan yang kedua yaitu protein nabati, protein yang diperoleh dari tumbuh-tumbuhan. Ini merupakan sumber protein. Lalu bagaimana cara mengetahui kandungan nutrisi dalam makanan itu? Nah, di sini ada berbagai jenis regen untuk mengetahui nutrisi dalam bahan makanan. Bahan amilum, jadi regennya itu lugol atau kalium lolida. Jadi indikator positifnya nanti dia larutannya berwarna biru tua. Jadi gula regennya Feling A atau Feling B atau disebut dengan Venedik. Jadi nanti larutannya berwarna biru kehijauan atau kuning sampai merah bata. Baru kalau bahannya untuk protein, dia regennya milon atau biuret. Indikator positifnya nanti larutan berwarna merah muda sampai dengan ungu. Oke, nutrisi yang selanjutnya adalah di sini vitamin. Vitamin di sini digolongkan menjadi 2 golongan besar. Ada yang disebut dengan vitamin yang larut dalam air. Misalnya vitamin B1, B2, B6, niacin, dan vitamin C. Atau golongan vitamin B dan C. Yang kedua yaitu vitamin yang larut dalam lemak, yaitu vitamin A, D, E, dan K. Jadi di sini khusus vitamin D dapat terbentuk ketika kulit terkena sinar matahari karena di dalam tubuh ada provitamin D. Di sini ada jenis vitamin, sumber dan manfaatnya. Diperhatikan dalam tabel ini ada vitamin A, vitamin B, manfaatnya yang ini dan juga sumbernya di sini. Dan yang selanjutnya vitamin C, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K.
Di sini ada beberapa yang menjadi buah dan sayur sebagai sumber berbagai vitamin yang sangat baik untuk dibutuhkan oleh tubuh. Nutrisi yang selanjutnya yang kelima yaitu mineral yang menjadi fungsinya membantu reaksi kimia tubuh, proses pembangunan sel, mengangkut oksigen ke seluruh tubuh, pembentukan dan pemeliharaan tulang. Yang menjadi bahan makanan sumber mineral itu ada telur, ada susu, ada sayur panjang, dan ada di sini buah jeruk. Di sini ada tabel yang menjadi beberapa mineral yang dibutuhkan oleh tubuh. Ada kalsium, ada fosfor, ada potasium atau kalium, sodium atau natrium, besi, iodin, ada seng. Jadi di sini kegunaannya diperhatikan dalam tabel ini sumbernya di bagian kolom yang ini. Yang bagian keenam adalah air. Di mana di sini air sangat penting bagi tubuh untuk menjaga kelangsungan hidup. Di sini sekitar 60 sampai 80% sel tubuh makhluk hidup terdiri atas air. Jadi di sini tubuh dapat kehilangan air ketika bernapas, berkeringat, buang air besar, buang air kecil. Jadi dalam tubuh kita, persentase air dalam tubuh, paru-paru 92%, darah 82% air, kulit 80% air, otot 75% air, di dalam otak 70%, di dalam tulang juga 22% air. Di sini kehilangan air dapat diganti dengan minum air sebanyak 2 atau 8 liter sehari. Atau juga dari bahan makanan dan buah-buahan. Apa yang menjadi fungsi air dalam tubuh kita? Yang pertama yaitu pembentukan sel dan cairan tubuh. Mengatur suhu tubuh, pelarut zat-zat gizi lain. Baru yang keempat, membantu proses pencernaan makanan. Yang kelima, pelumas dan bantalan. Yang keenam, sebagai media transportasi. Dan yang ketujuh, sebagai media pengeluaran sisa-sisa metabolisme. Inilah yang berkaitan dengan nutrisi yang diperlukan oleh tubuh. Yang selanjutnya yaitu bagian B, struktur dan fungsi sistem pencernaan makanan pada manusia. Jadi pencernaan makanan itu merupakan serangkaian kerja tubuh untuk mengubah makanan yang dimakan menjadi bentuk yang lebih sederhana sehingga dapat diserap di usus halus. Jadi makanan itu diproses dalam tubuh melalui 4 tahap. Yang tahap pertama, ingesti, ini proses memasukkan makanan ke dalam tubuh. Yang kedua, digesti, yaitu pencernaan. Yang ketiga, absorpsi, penyerapan. Yang keempat, defekasi atau pengeluaran. Jadi di sini pencernaan makanan itu dalam tubuh itu terbagi atas 2 cara atau 2 jenis. Ada pencernaan makanan secara mekanis, ada pencernaan secara kimiawi. Di sini pencernaan makanan secara mekanis itu terjadi ketika makanan dikunyah, dicampur dan diremas di dalam mulut. Yaitu pada saat makanan dihancurkan oleh gigi yang dibantu dengan lidah. Pencernaan secara kimiawi di sini yaitu proses pengubahan zat makanan dari bentuk yang kompleks menjadi bentuk yang lebih sederhana. Tentu ini dengan bantuan enzim pencernaan. Oke, dilanjutkan dengan organ-organ pencernaan utama. Nomor 1, yaitu saluran pencernaan di sini merupakan saluran yang dilalui oleh bahan makanan yang dimulai dari mulut. Dari mulut masuk ke kerongkongan, dari kerongkongan selanjutnya ke lambung, setelah dari lambung tentu usus halus,
baru dari usus besar, baru masuk ke bagian rektum, baru ke bagian anus. Dibahas mengenai yang bagian A, bagian mulut. Jadi di sini bagian mulut terdapat gigi, lidah, dan kelenjar ludah. Baru di bagian mulut di sini pencernaan secara mekanik dilakukan oleh gigi dan lidah. Dan juga terjadi pencernaan secara kimiawi oleh kelenjar ludah, yaitu kelenjar pitialin, di mana fungsinya memecah molekul amilum menjadi molekul maltosa. Oke, selanjutnya pada bagian B yaitu kerongkongan atau esofagus. Setelah makanan berbentuk bolus, bolus di sini yaitu sebuah massa makanan yang siap ditelan atau dilewatkan di sepanjang usus. Ini terjadi di dalam mulut, maka akan lewat melalui tekak atau faring. Faring di sini merupakan saluran yang memanjang dari bagian belakang rongga mulut sampai ke permukaan kerongkongan atau esofagus. Nah, di dalam tekak atau faring ini, pada pangkalnya terdapat yang disebut dengan epiglotis. Jadi, epiglotis ini yang berfungsi menutup ujung saluran pernapasan agar makanan tidak masuk ke dalam saluran pernapasan. Jadi bagian otot kerongkongan di sini berkontraksi bagian ototnya sehingga menimbulkan gerakan meremas yang mendorong bolus tadi ini ke dalam lambung. Jadi gerakan ini, gerakan otot dari kerongkongan ini disebut yaitu gerak peristaltik. Yang selanjutnya bagian C yaitu lambung. Pada lambung terjadi pencernaan kimia dan mekanik. Dan juga secara mekanis otot ini dilakukan oleh lambung yang berkontraksi mengaduk-aduk bolus. Dan di sini secara kimiawi oleh getah lambung yang terdiri dari ada asam klorida atau HCl, ada enzim pepsin, ada enzim renin. Jadi asam klorida ini berfungsi menjadikan ruangan bersifat asam, di mana pH-nya ini normalnya 1-3. Untuk membunuh kuman yang masuk bersama dengan lobus atau makanan. Pepsin di sini untuk memecah protein menjadi pepton. Dan renin menggumpalkan protein kasein yang terdapat dalam susu. Jadi setelah 2-4 jam bolus di dalam lambung, maka bolus itu menjadi kekuningan. Itulah disebut dengan kimus atau bubur usus. Jadi kimus itu selanjutnya masuk sedikit demi sedikit ke usus 12 jari yang dibantu oleh sfinkter. Jadi sfinkter ini otot yang melingkar antara lambung dan usus 12 jari. Yang selanjutnya yaitu usus halus. Jadi di sini usus halus terjadi pencernaan secara kimiawi, di mana usus halus ini memiliki panjang kira-kira 8,25 meter. Baru terdiri dari 3 usus halus ini, ada yang disebut dengan usus 12 jari, ya, atau duodenum, di mana panjangnya kira-kira 0,25 meter, usus tengah atau jejunum panjangnya kurang lebih 7 meter, usus penyerapan atau ileum panjangnya kurang lebih 1 meter. Jadi di sini enzim pencernaan yang berasal dari pankreas. Ada yang disebut dengan enzim lipase, yaitu mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol.
Ada amilase mengubah amilum menjadi glukosa. Ada yang disebut dengan tripsin mengubah protein menjadi polipeptida. Jadi dalam hati ini menghasilkan getah empedu. Ini yang bagian hijau ini untuk membuat lemak agar larut dalam air. Oke, yang selanjutnya setelah dari duodenum di sini, maka pencernaan selanjutnya dilanjutkan oleh jejunum. Di sini pencernaan terakhir sebelum penyerapan di bagian jejunum. Baru setelah jejunum masuk ke bagian ileum, terjadi penyerapan. Jadi setelah penyerapan di sini, yang terjadi setelah ileum, yang terjadi adalah glukosa, vitamin atau larut dalam air, asam amino, mineral dibawa oleh darah ke hati dan diedarkan ke tubuh. Baru glukosa dalam hati disimpan dalam bentuk glikogen. Dan asam lemak di sini, gliserol, vitamin yang larut di getah bening menuju hati dan disimpan dalam jaringan lemak. Yang selanjutnya yaitu usus besar atau kolon. Ini memiliki panjang kurang lebih 1 meter. Baru usus besar ini terdiri dari 3. Ada yang disebut dengan kolon ascendens. Ada yang disebut dengan kolon transversium yang mendatar. Ada kolon descendens yang menurun. Oke, fungsi usus besar di sini untuk mengatur kadar air yang terdapat pada sisa makanan. Baru zat sisa makanan di sini, di bagian ini, usus besar ini berada dalam selama 1 sampai 4 hari. Jadi pada usus besar ini banyak terdapat bakteri Escherichia coli. Ini berfungsi untuk membusukkan sisa makanan dan menghasilkan vitamin K dan B12. Yang bagian selanjutnya rektum, di mana rektum ini merupakan bagian bawah dari usus besar yang mempunyai panjang sekitar 15 cm dan terhubung dengan usus bagian besar ini. Jadi ini berfungsi untuk menerima dan menyimpan limbah dari usus besar ini hingga tiba saatnya dikeluarkan oleh tubuh melalui anus. Jadi ketika ada limbah seperti gas atau tinja masuk ke dalam rektum, akan ada sensor yang mengirim rangsangan ke bagian otak perintah dan selanjutnya sistem saraf pada otak akan memberikan sinyal kapan gas atau tinja ini dikeluarkan melalui anus. Yang selanjutnya yaitu anus yang terakhir, ini merupakan bagian akhir dari usus besar setelah rektum. Fungsinya sebagai saluran keluarnya feses dan juga ketika rektum sudah terisi penuh dengan tinja yang siap dikeluarkan melalui anus, maka Anda akan merasakan mulas dan muncul dorongan untuk buang air besar. Dan di sini feses yang keluar itu berupa padat, cair, dan juga ada yang gas. Oke, yang selanjutnya bagian 2, organ pencernaan tambahan. Jadi di sini terdapat 3 organ pencernaan tambahan. Ada hati, ada empedu. Jadi di sini yang menjadi fungsi hati berperan dalam proses detoksifikasi. Jadi detoksifikasi ini merupakan proses pengeluaran racun atau zat-zat yang bersifat racun dari dalam tubuh. Menyimpan vitamin A
D, E, dan K, dan B12. Dan juga menjaga keseimbangan kadar glukosa darah dan menghasilkan getah empedu. Sedangkan kantong empedu ini posisinya berada di bawah hati. Yang ini biasanya berwarna hijau. Dan dia menyimpan getah empedu yang dihasilkan dari hati dan berwarna hijau tadi karena mengandung pigmen bilirubin. Dan getah empedu ini berfungsi untuk mengemulsikan lemak agar mudah diserap oleh tubuh. Yang bagian C ada pankreas. Ini merupakan kelenjar endokrin yang menghasilkan hormon insulin, di mana hormon insulin ini mengatur proses pengubahan glukosa dalam darah menjadi glukogen yang disimpan dalam hati. Jadi di sini jika terjadi gangguan dalam produksi insulin, maka akan mengakibatkan yang disebut dengan penyakit diabetes. Oke, yang selanjutnya adalah bagian C, yaitu gangguan pada sistem pencernaan dan upaya untuk mencegah dan menanggulanginya. Yang pertama adalah gangguan obesitas, merupakan kondisi tubuh yang memiliki lemak yang berlebih sehingga dapat menimbulkan efek negatif pada kesehatan tubuh. Jadi obesitas ini terjadi karena asupan kalori yang lebih banyak dibandingkan dengan membakar kalori. Jadi kalori yang berlebih menumpuk dalam bentuk lemak. Jadi apabila kondisi tersebut ini dalam waktu yang lama, maka akan menambah berat badan sehingga mengalami obesitas. Apa yang dapat dilakukan upaya mencegah obesitas ini? Tentu berolahraga, diet sehat, mengatur pola makan, artinya ada komitmen yang jangka panjang untuk mengawasi apa yang dimakan dan apa yang diminum. Gangguan yang kedua ada yang disebut dengan karies gigi atau gigi yang berlubang. Jadi ini disebabkan oleh beberapa faktor. Ada yang disebut dengan faktor gigi itu sendiri, mikroorganisme, substrat, dan waktu. Faktor gigi karena gigi itu mempunyai karakter yang biasanya bersifat menurun, seperti kualitas, ukuran, dan posisi gigi. Mikroorganisme ini dilakukan oleh kuman yang ada di dalam mulut, dan faktor substrat ini disebut juga dengan sisa-sisa makanan yang tertinggal di permukaan gigi. Dan faktor waktu yaitu proses terjadinya karies tidak berlangsung dalam waktu yang singkat. Jadi perjalanan bakteri karies untuk menjadikan gigi berlubang berlangsung dalam kurun waktu 6 sampai 48 bulan. Yang selanjutnya adalah apa yang dapat dilakukan untuk mencegah karies gigi. Tentu yang pertama membiasakan diri untuk menyikat gigi dengan cara yang tepat dan waktu yang tepat. Jadi di sini kita dianjurkan untuk menyikat gigi minimal 2 kali sehari. Yaitu waktu yang tepat setelah makan, tentu, dan juga sebelum tidur. Yang kedua, menggunakan pasta gigi yang mengandung fluorid yang baik untuk meningkatkan kesehatan gigi. Baru mengurangi konsumsi makanan dan minuman yang manis, lunak, dan melekat, karena dapat menimbulkan terjadinya melekatnya sisa makanan dan minuman. Padahal ini merupakan yang disukai oleh kuman-kuman di gigi. Dan juga rutin melakukan pemeriksaan gigi. Biasanya setiap 6 bulan sekali walaupun tidak ada keluhan. Dapat membantu untuk mengetahui keadaan gigi dan mulut sehingga dapat dilangsungkan tindakan yang lebih cepat. Dan juga makan makanan yang berserat dan berair.
karena dapat membantu membersihkan sisa-sisa makanan. Yang ketiga yaitu MAH, disebut dengan gastritis. Jadi gastritis ini merupakan kondisi ketika lapisan lambung mengalami iritasi. Jadi terjadi peradangan atau pengikisan. Di sini penyebabnya meningkatnya asam lambung, juga bisa dilakukan oleh infeksi bakteri, biasanya Helicobacter pylori. Baru bisa juga karena stres terjadi kenaikan asam lambung, baru makan yang tidak teratur, baru mengonsumsi makanan yang terlalu pedas atau asam. Apa upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah gastritis ini sehingga tidak terjadi misalnya dalam gambar ini luka pada jaringan lambung? Ada di sini beberapa yang dapat dilakukan. Tentu yang pertama, makan yang teratur. Baru makan secukupnya supaya tidak merasa kenyang padahal waktunya tidak teratur lagi. Baru mencuci tangan sebelum makan, menghindari makanan yang memicu produksi asam lambung, menghindari stres, dan juga menghindari konsumsi alkohol. Baru mengonsumsi obat antibiotik jika terjadi MAH yang disebabkan oleh bakteri. Oke, yang keempat, hepatitis. Ini merupakan peradangan pada hati atau liver. Ini penyakitnya disebabkan oleh virus hepatitis B. Ada juga hepatitis non-virus. Ini oleh bakteri, jamur, protozoa, racun seperti alkohol, penggunaan obat yang terjadi secara terus-menerus seperti paracetamol. Baru yang kelima, diare. Ini merupakan sebuah kondisi ketika pengidapnya buang air besar yang lebih sering dari biasanya, yang disebabkan oleh infeksi bakteri dan protozoa seperti Entamoeba coli, terjadi pada saluran usus besar. Jadi di sini setelah usus besar terinfeksi, maka dinding usus besar ini teriritasi. Baru terjadilah yang disebut dengan gerakan peristaltik yang meningkat. Baru kalau sudah seperti ini, air itu tidak dapat diserap. Jadi gejala yang paling sering dirasakan penderita diare ini biasanya perut terasa mulas, feses encer atau bahkan berdarah, kekurangan air, pusing, lemas, dan kulit kering. Apa yang dapat dilakukan untuk mencegah diare ini? Yang pertama, menjaga kebersihan makanan, baru mencuci tangan sebelum makan, minum air masak atau air kemasan yang higienis, baru menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Dan penanganan diare di sini dapat dilakukan beberapa, yaitu yang poin pertama, meminum oralit. Ini merupakan larutan gula garam untuk mengganti cairan yang banyak keluar saat diare. Baru minum obat diare untuk membantu proses pemadatan feses. Bukan untuk menghentikan, tapi pemadatan feses. Dan tentu jika belum teratasi ini, maka segera memeriksakan diri ke dokter. Yang keenam yaitu konstipasi atau sembelit. Ini merupakan kondisi yang membuat seseorang mengalami penurunan frekuensi atau kesulitan buang air besar. Jadi perubahan konsistensi feses menjadi keras dan ukuran yang lebih besar. Jadi penyebabnya di sini yaitu pola makan yang buruk, jarang atau tidak sama sekali berolahraga, minum obat-obatan tertentu.
Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi sembelit ini, jadi yang pertama tidak sering menahan buang air besar. Baru makan makanan yang berserat, contohnya sayur dan buah-buahan, menghindari mengonsumsi makanan yang tinggi lemak dan gula. Baru yang selanjutnya banyak minum, tentu olahraga yang teratur. Yang bagian ketujuh yaitu gejala kekurangan vitamin. Jadi kekurangan vitamin di sini disebut dengan avitaminosis. Di sini dalam tabel ada gejala kekurangan vitamin. Vitamin A, gangguannya penglihatan kabur, kerusakan hati dan tulang, dan rambut rontok. Vitamin B ini baru C, baru D, baru E, dan K. Jadi gangguannya di sini vitamin K, kelainan penggumpalan darah, kerusakan hati, dan anemia. Baru yang bagian ke-8 yaitu gejala kekurangan mineral. Di sini ada tabel gejala kekurangan mineral, yaitu kalsium, gangguannya keterlambatan pertumbuhan dan kehilangan massa tulang. Fosfor, magnesium, baru natrium, baru besi, iodium, ini gangguannya gondok atau pembengkakan kelenjar tiroid. Baru seng, kegagalan pertumbuhan, kelainan kulit, kegagalan reproduksi, dan gangguan kekebalan tubuh. Oke, inilah yang menjadi pembahasan mengenai sistem pencernaan manusia. Semoga apa yang dijelaskan dalam video kali ini dapat bermanfaat. Sekian dan terima kasih.